Halo semuanya, saya Maria Sitida Gomez, kelas HI02, Prodi S1 Hubungan Internasional, Universitas Amikom Yogyakarta, Angkatan 2021. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai 9 format berita TV. Format berita yang pertama yaitu rider, di mana presenter hanya akan membacakan beritanya saja tanpa diikuti gambar atau video pendukung. Hal ini dikarenakan pembuatan berita sangat dekat dengan deadline dan hal tersebut tidak bisa dipadukan dengan berita atau video di saat hal yang berdekatan. This is the VOA Special English Economics Report. In early April, President Obama announced his plans to seek re-election in November of next year. In an email to supporters, Mr. Obama said, Format berita yang kedua, voice over, di mana presenter akan membacakan seluruh isi beritanya dan akan diikuti dengan cuplikan videonya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta warga Ukraina untuk mengibarkan bendera negara itu dan juga menyanyikan lagu kebangsaan secara serempak pada Rabu 16 Februari 2022. Tanggal tersebut diakui Zelensky sebagai kemungkinan awal dari serangan Rusia ke Ukraina. Zelensky telah lama mengatakan bahwa dia yakin Rusia mengancam negaranya. Namun kemungkinan serangan yang akan segera terjadi dianggapnya berlebihan. Format berita TV yang ketiga merupakan voice over plus grafik. Ini merupakan format berita TV yang land dan berita secara keseluruhan akan dibacakan oleh presenter, lalu didukung adanya visual berupa grafik. Cabutan aturan 3-in-1 di ibu kota hari ini, adakah pengaruh signifikan yang dirasa warga ibu kota? Kita akan lihat grafik berikut ini. Ini adalah uji coba penghapusan 3-in-1 di jalanan ibu kota. Ini adalah daerah-daerah pemberlakuan kebijakan 3-in-1 selama ini dilaksanakan di jalan-jalan berikut. Kita lihat ada di format berita TV yang keempat merupakan voice over plus sound on tap, di mana presenter membacakan line in dan isi berita, kemudian disusul dengan video yang tetap diiringi suara presenter, setelah itu video dan suara wawancara narasumber. Saudara, pemerintah Amerika Serikat mengatakan pada hari Jumat penambahan pasukan Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina berpotensi timbulnya pertempuran kedua negara dalam waktu dekat. Mantan Direktur Urusan Eropa untuk Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat menyebut persiapan yang dibutuhkan oleh Rusia baik secara militer maupun politik membuat pertempuran di perbatasan kedua negara berpotensi kembali terjadi. Menurut pemerintah Rusia, negara-negara barat telah gagal mempertimbangkan syarat utama Rusia yang meminta NATO menghentikan penempatan pasukan. Format berita TV yang kelima adalah sound on tap, di mana presenter hanya akan membacakan line in, kemudian disusul dengan video wawancara dengan narasumber. That would be a story. We want to begin, though, with a dire warning for millions of Australians already struggling under soaring costs of living, with a forecast that record inflation will continue to outpace wage growth well into next year. Today, Sarah Stewart is in Sydney for us this morning. Sarah, when might we see some wage relief? Good morning to you, Charles. Well, unfortunately not until the end of next year. That is December 2023. The experts are saying that inflation is going to rise to 5.9% by the end of this year, with wage growth at around 3%. So that's pretty much double. It is not until December next year that we are expected to see inflation drop to about 3.1% and wage growth go up to about 3.5%. So what that means in the meantime is that format berita TV yang keenam merupakan package, di mana presenter hanya membacakan line in, tetapi narasi berita dibaca oleh duber beserta video pendukung. Setelah itu disusul oleh video wawancara. Format ini dipilih jika data yang diperoleh sudah lengkap dan gambarnya dianggap cukup menarik dan dramatis untuk ditayangkan. Mantan Presiden Amerika Serikat George W. Bush salah sebut invasi Irak saat hendak mengecam Rusia terkait agresinya ke Ukraina. Presiden ke-41 Amerika mengatakan bahwa perang yang terjadi di Irak merupakan hal yang sangat brutal.
Namun setelah mengeluarkan pernyataan tersebut, Bush langsung mengoreksi pernyataannya bahwa negara yang dimaksud adalah Ukraina dan satu orang yang ia gambarkan adalah Presiden Rusia Vladimir Putin. Terselipnya lidah Bush menjadi sorotan karena perang di Irak merupakan hal yang diluncurkan Amerika pada saat kepemimpinannya di tahun 2003. Saat itu Bush meyakini bahwa negeri Tigris itu memiliki senjata pemusnah massal berbahaya yang dikembangkan oleh Presiden Saddam Hussein. Beberapa pihak di negeri Paman Sam ikut mengomentari pernyataan Bush ini, diantaranya seorang pembawa acara berita terkemuka Amerika, Mehdi Hasan, mengatakan bahwa pernyataan Bush itu benar dan perang di Irak sangatlah mengerikan. Figur media lainnya, Tim Young, menyebutkan bahwa perang yang diluncurkan Bush sangatlah menjijikkan. Russian elections are rigged. Political opponents are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man. Format berita TV yang ketujuh merupakan live on tap, di mana format berita yang menayangkan laporan yang direkam langsung di lokasi kejadian, namun penyiarannya ditunda. Tetapi sebelumnya presenter membacakan line-in-nya terlebih dahulu. Kita ke informasi berikutnya, ribuan ton sampah asing yang diduga berasal dari negara-negara Eropa, Amerika, Australia, dan juga Asia bertumpuk di desa-desa di Jawa Timur. Sampah asing ilegal ini datang saat Indonesia memiliki setumpuk pekerjaan rumah dalam menangani pengelolaan sampah negeri sendiri. Berikut liputan pertama dari 3 paket liputan tim CNN Indonesia mengenai sampah impor ilegal di Jawa Timur. Tumpukan sampah ini tidak berada di tempat pembuangan akhir, melainkan di beberapa desa di Jawa Timur. Lahan dengan tumpukan sampah ini sebelumnya merupakan hamparan sawah. Lahan pertanian beralih fungsi menjadi lokasi penimbunan sampah di sebagian wilayah Kabupaten Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto, Jawa Timur. Beralihnya fungsi sawah menjadi ladang sampah diikuti alih profesi para petani pemetik padi yang kini menjadi pemilah sampah. Hartati adalah contoh nyata perubahan ini. Ibu 3 anak ini menghabiskan waktu di antara tumpukan sampah setiap hari. Jerih payahnya memilah sampah dihargai Rp1.500 per kilogram sampah yang dipilahnya. Dalam sehari, Hartati yang sebelumnya adalah petani ini bisa membawa pulang uang Rp50-100.000. Di sini banyak nggak sih Bu yang dulunya punya petani sawah sekarang jadi milih sampah? Semuanya. Semuanya? Iya. Kalau ke sawah 3 bulan sekali dapat uang. Kalau gini 1 hari dapat uang. Sampah-sampah yang dipilah Hartati dan kawan-kawannya bukan sembarang sampah. Sampah ini merupakan sampah asing yang diduga berasal dari negara-negara Eropa, Amerika, Australia, dan Asia. Inilah sampah impor yang kini menggantikan peran sektor pertanian, menggerakkan perekonomian sebagian warga di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Lokasi pemilahan sampah ini dahulu adalah sawah yang ditimbun demi menampung sampah. Dengan tekun, Hartati memilih dan memisahkan sampah yang masih memiliki nilai jual, seperti botol plastik dan kaleng minuman. Kadang jika beruntung, Hartati bisa mendapatkan sampah yang lebih berharga. Ya, uang. Uang apa? Uang apa niku? Luar. Uang luar itu apa? Euro. Euro? Australia. Ya, Itali. New Zealand. Nggih. Itu uangnya ketemu di tempat sampah itu. Inggris juga ya? Iya. Oh. Semua negara. Semua negara pernah Iya. Ibu lihat uangnya di sini? Iya. Masih disimpan? Enggak. Enggak. Dijual. Dijual? Iya. Uang utuh Bu itu? Iya. Perubahan fungsi lahan pertanian dan risiko pencemaran bukan hal yang pantas diabaikan. Di tengah semangat Indonesia memerangi sampah plastik, kita justru kedatangan ribuan bahkan jutaan sampah plastik dari negara lain. Ribuan sampah ini datang ribuan kilometer dari negara-negara Asia, Amerika, bahkan Eropa. Sebagian masyarakat menganggap peluang ini sebagai peluang ekonomi, tapi sebagai negara, apakah kita akan membiarkan negara ini, Indonesia, menjadi tempat sampah dunia? Sepanjang perjalanan melintasi Desa Bangun, Kabupaten Mojokerto, hamparan sampah menjadi pemandangan yang lumrah.
Tepi kanan kiri, bahkan badan jalan tidak jarang tertutup sampah sisa pemilahan. Sebagian besar merupakan sampah plastik. Tidak sulit menemukan truk yang sedang membongkar muatannya dan menurunkan. Format berita TV yang ke-8 merupakan live on cam, di mana presenter akan membacakan line-in berita, kemudian menghubungi reporter untuk menyampaikan laporannya secara langsung. Kita akan lihat langsung gelaran Alobank Festival 2022 di Istora Senayan, Jakarta. Kira-kira seperti apa di sana? Ada apa saja di sana? Kita tanya langsung ke produser lapangan CNN Indonesia, Karmel Mulsalim. Halo, selamat siang. Karmel, bisa Anda ceritakan kira-kira bagaimana keseruan, antusiasme, dan juga bagaimana yang ingin datang ke sana? Caranya seperti apa, Karmel? Ya, selamat siang. Benar sekali saat ini saya sedang berada di Festival Alobank Festival 2022 yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Jadi memang seperti namanya, Alobank Festival itu merupakan festival all in one. Jadi tidak hanya pertunjukan musik, para pengunjung juga bisa menikmati beragam aktivitas lainnya seperti ada bazar makanan, ada travel and beauty fair, ada job fair, lalu juga ada atraksi interaktif seperti CNN Experience Booth. Nah, saat ini saya sudah berada di depan CNN Experience Booth. Mungkin Anda bisa lihat di belakang saya, ini antusiasme para pengunjung sangat tinggi karena saat ini memang sedang ada gelaran acara podcast yang dihadiri oleh Format berita TV yang ke-9 yaitu Live by Phone, di mana presenter akan membacakan line berita, setelah itu menyambungkan teleponnya dari studio kepada reporter. Reporter melaporkan beritanya melewati via telepon. Di poros yang lain mungkin ya kita bicara di sana. Lalu posisi PKB ini ada di mana? Apakah memang sampai hari ini pun masih cair? Apa syarat bergabung PKB ke poros-poros koalisi misalnya? Apakah asalkan capresnya Gus Muhaimin atau apa, Pak Jazilul? Pertama, salah satu bahwa yang harus menjadi tolak ukur dan perhatian ketika koalisi itu duduk, betul-betul yang dipikirkan itu urusan rakyat. Karena apa? Karena saat ini rakyat kita mengalami kesulitan. Yang kedua, ya figurnya memang mampu diterima dan bisa memenangkan elektoral. Sebab apa? Supaya apapun agenda yang dibuat, narasi yang dibuat, kalau kalah nggak ada gunanya. Nah, oleh sebab itu PKB merumuskan supaya yang diusung PKB narasinya tepat dan bisa menang. Dan kami harus presisi untuk mengukur itu, dan kami sudah punya pengalaman selama ini ketika PKB melakukan koalisi. PKB selalu di pihak yang menang. Nah, hari ini karena kita punya tokoh Gus Muhaimin, tentu kami berjuang bagaimana Gus Muhaimin juga bisa diterima oleh partai lain sebagai figur. Nah, kalau tidak, bagaimana bicaranya? Apa agendanya yang harus kita lakukan? Nah, tetapi per hari ini, para kader simpatisan PKB tetap ingin mendorong agar Gus Muhaimin maju menjadi calon presiden. Oke, saya ke Kang Saan. Kang Saan, Anda sepakat bahwa akan ada 3 poros di tahun 2024. Satu diantaranya disebut-sebut Nasdem punya potensi untuk menjadi motor poros koalisi. Halo Kang Saan. Halo Kang Saan. Halo. Ya, Kang Saan bisa mendengar suara kami, Kang? Bisa. Oke. Baik, Kang Saan, 3 kandidat diprediksi di tahun 2024. Nasdem disebut punya potensi menjadi motor koalisi. Apakah sepakat bahwa memang sebaiknya akan ada 3